sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum langsung ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ahmad Hudayfi sebagai pemateri pertama, ada Fajrul Mahyati sebagai pemateri kedua, ada Ahmad Farisofi sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Dukung Isabella sebagai pemateri 4 sekaligus moderator. Baiklah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita ke pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian pengembangan kurikulum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator telah memberi waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan atau pendirian. Jadi prinsip itu adalah dasar atau keyakinan atau pendirian yang kita miliki. Terus kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta suatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada suatu situasi dan kondisi yang serupa. Jadi prinsip ini menunjukkan suatu hal yang sangat urgent atau sangat penting, mendasar dan harus diperhatikan, dan memiliki sifat mengatur atau mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Mengenai pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Jadi pengembangan kurikulum adalah perencanaan atau proses perencanaan yang menghasilkan suatu yang lebih baik daripada kurikulum yang telah berlaku pada sebelumnya. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penelitian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk metode selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri pertama. Langsung saja dilanjut ke pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Fajrul Mahyati. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang sumber prinsip pengembangan kurikulum. Jadi prinsip pengembangan kurikulum ini sebelumnya memang ada sumber yang ada di dalamnya. Menurut FUKDP, kurikulum dan pembelajaran terdapat 4 sumber. Yang pertama yaitu data empiris. Data empiris adalah data yang merujuk pada hasil observasi dan percobaan. Jadi data-data ini merupakan pengalaman yang berdokumentasi dan biasanya efektif. Kedua yaitu data eksperimen. Data eksperimen ini merujuk pada hasil data penelitiannya. Jadi hasil data penelitian ini dipandang valid dan reliable sehingga lebih meyakinkan tingkat kebenarannya untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu kebiasaan yang hidup di masyarakat. Jadi data-data yang diperoleh bukan dari hasil penelitian, tetapi data-datanya juga efektif karena dapat menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Di antaranya ada adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu ada akal sehat. Data pemikiran umum atau akal sehat adalah data-data yang diperoleh dari pertimbangan dan penelitian akal sehat terlebih dahulu sebelum hasilnya. Jadi hasil penelitian itu melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehatnya. Jadi dapat disimpulkan dari keempat sumber tersebut, kegiatan pembelajaran bisa diambil dari sumber-sumber yang telah disebutkan tadi sebagai prinsip pengembangan kurikulum. Mungkin seperti itu dari saya. Lanjut kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Langsung saja dilanjut ke pemateri ketiga yang akan dibacakan oleh Ahmad Farisofi. Dipersilahkan.
Terima kasih saudara moderator. Di sini saya kebagian tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum tentunya ada dua macam. Yang pertama secara umum, kemudian yang kedua secara khusus. Di sini saya kebagian prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Ada 5 tentunya. Yang pertama itu prinsip relevansi yang dibagi dua secara internal dan eksternal. Relevansi secara internal bahwa kurikulum itu memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum yang di dalamnya terdapat tujuan, bahan, strategi, kemudian organisasi dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal sendiri merupakan komponen-komponen yang memiliki relevansi sebagai tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, di mana dalam prinsip ini mengusahakan agar yang dihasilkan dalam pengembangan kurikulum memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Kemudian dari prinsip ini menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaannya. Prinsip yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian prinsip yang keempat dalam pengembangan kurikulum yaitu prinsip efisiensi, di mana prinsip efisiensi ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum itu terdapat memperdayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip efektivitas, merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang terakhir dalam pengembangan secara umum, di mana prinsip efektivitas ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuannya tanpa kegiatan yang mubazir, artinya dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan. Mungkin dari sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada materi ketiga. Langsung saja dilanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai macam-macam prinsip bagi yang prinsip khusus. Menurut MKDP Kurikulum dan Pengembangan tahun 2013, prinsip khusus ini berkenaan dengan prinsip yang berlangsung di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip-prinsip ini juga merujuk pada prinsip yang digunakan dalam pembelajaran komponen-komponen kurikulum secara khusus berupa tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Satu wilayah dengan wilayah lainnya, jenis dan jenjang satu dengan jenis dan jenjang lainnya tentu saja berbeda. Nah, jadi perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya prinsip yang memiliki khas sendiri di suatu wilayah setempat serta karakteristik jenis dan jenjang pendidikan tersebut. Lalu menurut Sukmadinata tahun 2000 mengemukakan prinsip pengembangan kurikulum khusus, yaitu berkaitan dengan pengembangan komponen-komponen kurikulum dengan sedikit modifikasi sendiri dengan dalam pola urutan penjelasan. Berikut macam-macam prinsipnya. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan khusus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Survei manpower, pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Lalu yang kedua, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu khusus dan sederhana. Isi dan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Apakah metode tersebut juga memberikan tuntutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah metode tersebut juga menggunakan metode yang dapat mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotorik? Lalu yang berikutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat-alat bantu pembelajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu alat atau media yang dibutuhkan, bila belum ada apa penggantinya, bagaimana pembuatan untuk medianya, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penelitian meliputi penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, penguraian dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir teks. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati juga dalam perencanaan penilaian yang akan diberikan kepada siswa. Berikut beberapa macamnya, yaitu berapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes berbentuk uraian atau objektif, berapa banyak butir tes yang perlu disusun, lalu apakah tes yang diadministrasikan guru atau murid dalam kegiatan pengolahan hasil penilaian juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes. Sekian dari penjelasan atau bahasan saya. Lalu hasil diskusi ini saya tutup. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.